Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Popo, si manusia jadi-jadian. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @wahyuarian. Untuk kalian yang langsung ingin membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Makassar tahun 1999. Aku kudu giat berlatih agar cita-citaku bisa tercapai, ucap seorang pemuda bernama Hairul yang sedang keras melatih fisik dan badannya demi memperjuangkan cita-citanya menjadi salah seorang abdi negara yang memiliki seragam berwarna hijau doreng di negeri ini. 1, 2, 3, 4. Hitungan demi hitungan ia ucapkan sambil menggerak-gerakkan badan untuk melatih fisiknya setiap hari di pelantara rumahnya. "Rul, istirahat dulu, makan dulu," seru mamaku dari dalam rumah saat panas terik matahari sedang tinggi-tingginya. "Iya ma, sebentar," jawabku dari luar rumah. Kelak saat aku jadi tentara, pasti aku akan gagah dan buat bangga kedua orang tuaku, ucapku di dalam lamunanku. Hampir asar, aku baru menyudahi latihanku. Kulangkahkan kakiku ke dalam rumah menuju masakan ibu di belakang yang sudah menungguku makan sedang tadi. "Gimana latihanmu, Rul?" tanya papa di sela-sela makanku. "Lancar kok, Pa." "Ya sudah, kalau lagi latihan jangan lupa istirahat. Gak baik juga buat kesehatan kalau terlalu banyak olahraga seperti itu," ucap papa menasihatiku. "Siap, Pak, laksanakan," jawabku tegas sambil tersenyum bagai seorang prajurit muda. Malam pun tiba. Tiap malam setelah makan dan beribadah, waktuku kuhabiskan dengan belajar materi-materi yang nanti akan diujikan. Sehari-hari aku terus melakukan aktivitas demikian. Berlatih, belajar, berlatih, dan belajar lagi. Karena aku tak mau cita-citaku sejak lama gagal hanya karena aku kurang dalam belajar dan berlatih. Hari demi hari berjalan seperti biasa. Hingga mendekati hari ujian tiba, aku dihadapkan dengan sebuah pilihan terberat di dalam hidupku sekarang. Ya, aku harus mempelontosi rambut yang menurutku sangat keren ini. Ya Tuhan, kalau bukan buat cita-cita, gak akan aku merelakan rambut kesayanganku ini, ucapku sambil mengelus-ngelus mahkotaku ini. Setelah mengumpulkan niat, aku menghampiri sepedaku. Lalu aku mengayuhnya menuju tukang cukur rambut yang tak jauh dari rumahku. "Cukur gimana ini? Kayak biasanya?" tanya tukang cukur yang bernama Pak Sud. "Enggak Pak, pelontosin aja semuanya, rata," jawabku. "Hah? Beneran ini dipelontosin?" tanyanya seolah tak percaya karena tak biasanya aku cukur rambut begini. "Iya, beneran Pak," jawabku meyakinkan. "Aku mau daftar tentara Pak," tambahku. "Oh, pantesan aja kau minta dipelontosin, Rul," jawabnya. Dalam diam, aku menjerit-jerit sambil menatap wajahku dari kaca di depanku yang perlahan berubah seperti lampu taman di depan rumah. "Ini uangnya Pak," ucapku saat selesai mencukur rambut. Kukayuh sepedaku lagi menuju rumah. Di jalan, aku merasakan angin segar merasuk hingga dasar kulit kepalaku. Segar juga ternyata ya punya kepala botak, ucapku dalam hati sambil merasakan dinginnya kepala botak saat terkena terpaan angin. Tapi di sisi lain,
hatiku masih terus menjerit-jerit karena kadar ketampananku kini berkurang drastis. Udah muka pas-pasan, malah botak begini. Makiku dalam hati. Setibanya di rumah, aku menyiapkan baju yang akan kubawa besok. Waduh, anakku sekarang tampan banget ya, Bu. Ucap papa pada ibu saat melihatku. Tampan dari mana, Pak? Kepala seperti kacang atom begini, bisa-bisanya tampan dari mana? Jawabku kesal. Sudah, gak usah kesal. Anakku tetap tampan walau botak begini. Nanti kalau sudah jadi tentara kan bisa dipanjangin lagi, malah tambah keren kan? Ujar papa menghiburku. Aku tersenyum lebar mendengar ucapan papa. Ya, walaupun dalam hati aku masih sulit mengikhlaskan. Pagi harinya, sarapan sudah siap menyambutku dengan bekal nasi yang bisa kubawa nanti. Nanti yang tenang ya nak, jangan lupa berdoa kalau mau mulai, ucap ibu. Pagi itu, aku diantar bapak menuju lokasi tes pertamaku. Sebelum berangkat, aku kembali berdiri di depan kaca kamarku. Aku kembali merapikan pakaian dan penampilanku. Ma, aku berangkat, pamitku. Singkat cerita, rangkaian tes hari itu sudah aku lalui dengan lancar. Aku bahagia tatkala namaku disebut menjadi salah satu nama yang lolos ke tahap selanjutnya. Alhamdulillah, aku pulang membawa kabar baik untuk kedua orang tuaku. Di rumah, aku menceritakan hasil dari hari ini pada mereka. Mereka tersenyum melihatku. Hari demi hari aku lalui dengan berlatih dan belajar lebih giat lagi untuk menghadapi tahapan selanjutnya. Singkat cerita, aku berhasil lulus hingga tahapan akhir. Namaku disebut menjadi salah seorang yang akan mengikuti pendidikan kemiliteran selama 6 bulan pasca dari sini. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Hari di mana dimulainya pendidikan kemiliteranku selama 6 bulan ke depan. Aku datang dengan membawa papa mama yang memang sengaja diundang oleh panitia pelaksana. Aku dan semua siswa datang dengan orang tua kami masing-masing. Mama papa terlihat sangat rapi dan berwibawa mengantarkan anaknya yang akan pergi berjuang selama pendidikan bersama 240 siswa yang lainnya. Ma, Pa, doakan Hairul ya, ucapku sambil memeluk mereka berdua dan menahan tangis yang hampir tak terbendung di pelupuk mata. Dalam pelukan, papa dan mama mendoakanku dengan sungguh-sungguh sambil mengusap-ngusap kepala botakku ini. Air mata menetes dari kedua matanya yang penuh harap aku berhasil di kemudian hari. Setelah ini, aku baru akan bisa bertemu mereka berdua beberapa bulan lagi. Rencananya, di hari itu juga seluruh siswa pendidikan akan langsung dibawa ke suatu tempat di atas ketinggian 1600 mdpl yang katanya dulunya merupakan markas pertahanan tentara Belanda di zaman penjajahan dulu. Sebut saja namanya Lembah Batu, nama disamarkan. Pukul 6 petang, kami para siswa mulai beranjak menuju Lembah Batu dengan menggunakan truk yang telah disiapkan sebelumnya. Perlahan, kami mulai meninggalkan hingar-bingar kota Makassar menuju tempat yang belum aku ketahui sebelumnya. Malam itu, truk melesat membawa para siswa dengan kencang melewati jalanan yang kian lama, kian sepi. Saat hampir sampai, jalanan yang awalnya lurus-lurus saja tiba-tiba berubah kelak-kelok bagai seekor ular. Sial, kepalaku pusing, ucapku dalam hati merasakan sensasi jalanan malam itu. Tibalah kami di Lembah Batu setelah menempuh 5 jam perjalanan dari kota Makassar. Kabut tebal serta dingin yang menusuk menyambut kedatangan kami para siswa di Lembah Batu. Prit! Bunyi peluit terdengar di telingaku. Tandanya kami diminta lekas berkumpul di sana.
Para siswa berlarian buru-buru, berkumpul dan berbaris menuju sumber suara peluit tersebut. Hai para siswa, siapkan mental dan fisikmu. Jimat serta pegangan yang kamu bawa tidak akan mempan dan berlaku di sini. Ucap tegas salah seorang pelatih yang bernama Pak Anwar. Selama pendidikan, Pak Anwarlah yang paling terkenal tegas dan sangat garang. Sampai-sampai aku dan kawan-kawan menjulukinya sebagai singanya lembah batu karena saking garangnya. Di situ, Pak Anwar membacakan pembagian kelas serta kompi di pendidikan kali ini. Hairul, kompi A, peloton 1, kelas A. Ucapnya, siap! Jawabku dengan suara lantang dan menggelegar agar kantuk yang sudah kurasakan lekas menghilang. Setelah semuanya mendapatkan kelompok, aku dan yang lainnya diarahkan menuju salah satu ruangan di sana. Di sana, kami kembali diberi pengarahan dan bimbingan tentang kegiatan besok sampai 6 bulan ke depan hingga kami selesai melaksanakan pendidikan kemiliteran ini. Bagi kalian semua perhatian, jangan sekali-kali kencing dan buang air sembarangan di sini, serta jaga sikap dan sopan santunmu selama di sini. Ujar Pak Anwar dengan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. Pukul 23.45 pengarahan selesai. Kami dipersilahkan untuk lekas tidur dan istirahat. Karena sejak tadi aku menahan rasa ingin kencing, aku melangkahkan kakiku menuju kamar mandi yang letaknya di pojokan belakang lokasi pendidikan. Kamar mandi yang kukira seperti kamar mandi sewajarnya ternyata jauh dari ekspektasiku. Dari kejauhan, aku bisa melihat letak kamar mandi yang cukup jauh dari barak tempatku tidur. Sepi, sunyi, menyeramkan, dan gelap yang bisa kulihat saat itu. Karena aku baru mengetahui kalau di kamar mandi belum dipasangi lampu penerangan. Kaki tetap kulangkahkan walau dengan keraguan, walau tak seorang diri. Perasaanku tetap bergidik ngeri merasakan situasi ini. Saat hendak sampai, aku melihat satu temanku yang bernama Mukhtar tampak mencurigakan berdiri tak jauh dari tempatku berdiri. Mau apa kamu Mukhtar? Tanyaku curiga. Mau kencing? Hei, jangan kencing di situ. Apa kau tak ingat apa yang dikatakan pelatih tadi? Seruku mengingatkannya. Tidak apa-apa Rul, santai aja, tak akan kenapa-napa. Jawabnya cuek sambil membuka resleting celananya dan kencing di area yang ditumbuhi pohon besar di sana. Ya sudah, kalau memang tidak mau diingatkan. Ucapku dalam hati mengetahui sikap Mukhtar yang acuh terhadap himbauan pelatih. Kulanjutkan langkahku lagi, tapi baru saja beberapa langkah, aku terkejut dengan suara teriakan yang sampai di telingaku. Ah, tolong! Aku terkejut saat mengetahui kalau sumber teriakan itu berasal dari mulut Mukhtar. Ah, tolong! Ampun! Ampun! Kelamin saya hilang, kembalikan kelamin saya. Ampun, kelamin saya hilang, kembalikan, kembalikan. Teriak Mukhtar kesakitan dengan memegang alat kelaminnya sambil berguling-guling di atas tanah tempatnya kencing tadi. Spontan aku dan semua siswa yang mendengar teriakan Mukhtar berlarian menghampiri tubuh Mukhtar yang masih terus berguling-guling di sana. Para siswa berbondong-bondong menghampirinya dan diangkatlah Mukhtar ke dalam barak. Di sana Mukhtar dibaringkan, tapi tetap saja Mukhtar masih meronta-ronta kesakitan sambil memegang alat kelaminnya. Dalam kondisi ini, fokusku terpecah pada salah seorang siswa yang hanya berdiri di dekat lemarinya. Aku belum tahu siapa namanya. Ia hanya berdiri menatap tajam tubuh Mukhtar yang tergeletak kesakitan. Aku yang penasaran terus memperhatikannya, sampai-sampai tatapannya beralih menuju melihatku. Perasaanku berubah tegang seketika tatkala tatapan tajamnya melihatku.
Aku kembali fokus ke tubuh Mukhtar. "Mukhtar, Mukhtar, sadar kau Tar!" ucap para siswa sambil menggoyang-goyangkan badannya. Sampai di suatu saat, salah satu pelatih yang namanya Pak Mahruf, beliau datang menghampiri kami yang masih mengerubungi tubuh Mukhtar. "Inilah akibatnya jika tidak mendengarkan apa yang telah disampaikan pelatih. Sekarang angkat ke dalam mobil sana," ucap Pak Mahruf dibarengi dengan datangnya mobil yang sengaja datang untuk mengurus masalah Mukhtar. Beberapa orang di antara kami mengangkat Mukhtar ke dalam mobil. Di mobil sudah ada beberapa orang yang memang sudah bersiap menyambut Mukhtar. Singkat cerita, paginya Mukhtar sudah pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa lagi. "Lain kali, kau dengar apa kata pelatih Tar? Kan aku sudah ingatkan kau semalam," ucapku padanya. Tapi aku penasaran dengan semalam. Sebenarnya kau lihat apa sampai begitu?" tanya aku penasaran pada Mukhtar. Jadi saat aku baru saja mengeluarkan kemaluanku dan kencing, tiba-tiba aku melihat sosok nenek-nenek yang seketika keluar dan menarik kemaluanku. Tandasnya. "Hah? Serius kau Tar? Seperti apa nenek-nenek itu?" tanyaku lagi. "Iya, serius. Dia datang dengan rambutnya yang acak-acakan, dengan raut muka marah, lalu tiba-tiba menarik kemaluanku hingga rasanya seperti putus," jawabnya. Aku hanya menelan ludah mendengar jawaban Mukhtar. Kian lama aku mulai mengenal satu persatu kawan satu angkatanku. Tapi saat genap 1 bulan pendidikan, aku penasaran dengan salah seorang siswa yang menurutku misterius. Dia namanya Charles. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berdiam diri dan jarang berinteraksi dengan kawan sebaraknya. Tapi di sisi lain, saat di lapangan, ia memiliki ketahanan fisik jauh di atas siswa yang lainnya. Yang buatku penasaran adalah matanya yang terus merah sehari-harinya. Nah, sampailah waktu di mana jaga serambi mulai diperlakukan. Jaga serambi adalah tugas bagi para siswa untuk menjaga barak ketika malam tiba. Siswa yang berjaga diberi tugas menjaga seluruh barang dan perlengkapan yang dibawa jika ada serangan yang akan menyerang tiba-tiba. Dan jaga serambi ini dilakukan setiap pukul 22 hingga pukul 5 pagi dan berganti setiap jamnya. Di suatu malam, saat aku jaga serambi, aku tak melihat Charles berbaring di tempat tidurnya. Di sini aku masih belum menaruh curiga kepadanya. Tapi di beberapa malam berikutnya, aku kembali tidak melihat Charles di tempat tidurnya. "Kemanakah dia?" tanyaku dalam hati. Dalam hati, aku ingin mencarinya, tapi aku masih berjaga di sini dan tidak mungkin mencarinya. Sampailah di jam 11 malam, pelatih melakukan sebuah kegiatan yang bernama pendadakan. Pendadakan adalah suatu simulasi kegiatan tatkala markas diserang musuh ketika kami sedang terlelap untuk melatih kesiapsiagaan kami menghadapi musuh. Suara tembakan berbunyi di mana-mana. Bahkan suara meriam terdengar sangat keras meledak membuat para siswa yang sedang tidur terlelap terbangun seketika. Seketika kami menepati posisi yang sudah diajarkan sebelumnya ketika ada serangan tiba-tiba dengan senjata dan pakaian seadanya. Singkat cerita, pendadakan selesai pukul 00.15 dan kami diminta berkumpul di lapangan tempat biasa kami apel. Di situ, aku yang malam itu jaga dan kebetulan diberi tugas sebagai ketua kompi saat itu kaget melihat salah seorang anggotaku tidak ada. Ya, aku tak melihat Charles di sini. Mendapati tidak adanya Charles, aku melaporkan ketidakadanya salah satu anggotaku pada komandan kelas. Seketika itu juga aku diperintahkan mencarinya ke dalam barak. Saat di sana, yang kudapati hanyalah bajunya, ransel, dan perlengkapan miliknya saja yang ada.
Pukul 1, seluruh siswa diminta kembali beristirahat ke dalam barak kecuali kompi A yang berjumlah 120 orang yang mana beranggotakan Charles dan aku di dalamnya. Semua pelatih sangat marah atas kejadian ini. Seketika itu, pelatih mengarahkan kami semua mencari Charles di semua penjuru lokasi pendidikan, yang setelah pendidikan ku ketahui memiliki luas sekitar 6 hektar. Tapi ada hal aneh di sini. Baru 30 menit kami mencari dan Charles belum ditemukan. Kami semua diminta kembali ke dalam barak kecuali ketua kelas 1A. Ya, tidak salah lagi. Aku yang diminta bertahan karena aku yang bertugas menjadi ketua kelas A1. Hairul, pergi kau ke belakang barak, seru salah satu pelatih. Alamak, bakal kena hukuman ini aku, ucapku kesal saat diminta ke belakang barak. Setibaku di sana, aku dipanggil ke dalam kamar mandi siswa yang letaknya paling pojok. Jadi, kamar mandi di sana itu jumlahnya sangat banyak dan memanjang, dan kala itu aku diminta mengarah ke dalam kamar mandi yang letaknya di ujung paling pojok bangunan. Di setiap langkahku, aku selalu dihantui rasa takut akan dihukum nanti. Suara deru jantungku berdetak kencang di situasi ini. Benar saja, baru aku masuk ke dalam kamar mandi di sana, aku disambut oleh 7 pelatih yang sudah berdiri tegak dengan tatapan matanya yang tajam mengarah kepadaku. Alamak, habislah aku. Baru saja aku berhenti di hadapan mereka. Masuk kau ke sana. Salah satu pelatih memintaku masuk ke dalam bilik kamar mandi yang berada di paling pojok itu. Kali ini aku ditemani wakil komandan kelas yang bernama Pak Burhan. Ember siapa ini? Tanya Pak Burhan sambil menunjuk ember yang tertutup kain handuk di situ. Aku yang belum mengetahui milik siapa ember ini sontak melihat nomor siswa yang tertulis di ember tersebut. Siap! Ember siswa Charles, komandan, jawabku. Coba kau buka. Kau lihat apa isi di dalam ember itu? Suruh Pak Burhan. Tanpa bertanya, aku langsung membuka ember yang tertutup kain handuk itu. Baru saja aku membuka, aku terjatuh karena tidak percaya dengan apa yang kulihat di dalam ember tersebut. Alangkah terkejutnya aku, karena yang kulihat di dalam sana adalah seonggok usus dan beberapa jeroan dalam manusia yang masih segar dilumuri darah. Aku tertunduk lemas setelah melihatnya. Pak Burhan membantuku berdiri. Kamu tahu itu apa dan milik siapa? Tanya Pak Burhan. Siap, tidak tahu komandan, jawabku. Yang harus tetap terdengar tegas walau batinku lemas dini hari kala itu. Kalau kamu mau tahu itu apa dan milik siapa, kamu tunggu di sini sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya. Suruh Pak Burhan yang membuatku semakin lemas. Siap, tidak berani komandan, jawabku pada Pak Burhan. Baru kali ini aku membantah perintah seorang pelatih karena memang benar-benar aku tak memiliki cukup keberanian kalau dalam hal seperti ini. Kalau begitu, kamu ikut saya dan ke-6 pelatih lainnya keluar. Kita tunggu di sana, ucap Pak Burhan menyuruhku. Di luar, kami semua menunggu di samping bangunan kamar mandi. Takut, penasaran, berkecamuk menjadi satu dalam hatiku malam itu. Pendidikan yang kukira hanya begitu, ternyata kini dihadapkan juga dengan hal-hal yang tak masuk di nalar logikaku. Sekitar 1 jam menunggu, belum ada tanda apa-apa. Aku dan ke-7 pelatihku tetap menunggu di sini. Krak, krak, krak. Tiba-tiba kami semua mendengar suara langkah kaki dari atap kamar mandi. Tidak cukup di situ. Tiba-tiba sekelebatan sosok terbang menuju dalam lorong kamar mandi. Masih kami menunggu, tapi belum juga sosok yang kami tunggu keluar. Sepertinya kita terlalu banyak. Jadi dia tahu kalau sedang kita tunggu. Mungkin kita kurangi menjadi 3 orang saja setelah ini, ucap salah satu pelatih. Setelah perbincangan singkat itu,
diputuskan Pak Ma'ruf, Pak Burwan, dan aku yang akan tetap menunggu. Kali ini kami bertiga menunggu di dalam kamar mandi yang berada tepat di depan kamar mandi yang terdapat ember berisi jeroan manusia tersebut. Di kamar mandi yang tak cukup luas ini, aku membagi tempat bersama dua pelatihku. Kira-kira 30 menit menunggu dibarengi dengan suara azan subuh, kami bertiga dikejutkan dengan suara benturan keras seperti suara manusia terjatuh dari arah kamar mandi yang ada di depan kami. Prak! Di antara kami tidak langsung keluar pada saat itu. Kami menunggu hingga 10 menit, barulah Pak Ma'ruf langsung dengan tiba-tiba berlari menyergap ke arah kamar mandi yang terdapat ember yang berisi jeroan manusia itu. Di belakangnya diikuti Pak Burhan, kemudian aku di paling belakang. "Siapa kamu?" teriak Pak Ma'ruf sambil menyergapnya. Kami bertiga mengepungnya di antara gelap bagai sedang menangkap seorang penjahat di dini hari. Tapi saat mataku sudah bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu, aku dibuat tak percaya melihatnya. Bagaimana tidak, sosok yang berdiri di depanku tidak lain adalah kawan seangkatanku, Charles. Dia pemilik organ-organ dalam yang ada di ember itu. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak percaya dengan yang kulihat subuh-subuh kali ini. Pak Ma'ruf dan Pak Burwan langsung membawa Charles dan aku diminta langsung kembali ke barak oleh mereka berdua. "Jangan kamu ceritakan ini pada siapapun," suruh Pak Burhan kepadaku. "Siap, Komandan," jawabku. Selebihnya, aku tak mengetahui lagi apa yang dilakukan Pak Burhan dan Pak Ma'ruf pada Charles. Dalam langkah menuju barak, aku masih tak percaya kalau itu semua adalah Charles. Di dalam barak sudah banyak yang bangun dari tidurnya. "Bagaimana Charles? Sudah ketemu dia?" Pertanyaan muncul dari banyak kawan yang mengetahui kabar hilangnya Charles. "Sudah ketemu, dia pingsan tadi di belakang kamar mandi karena jatuh," jawabku menyembunyikan fakta sebenarnya. Tiba-tiba dalam otakku aku memikirkan, apakah itu yang disebut dengan Popo? Pikirku saat teringat cerita salah seorang temanku dulu yang menceritakan kalau Popo adalah manusia yang berubah menjadi makhluk gaib dan bisa terbang. Ilmunya didapat dari keturunan pendahulunya yang menganut ilmu hitam dan akan meninggalkan dan menyembunyikan organ dalamnya atau usus di dalam tempat yang tidak akan orang mengetahuinya. Singkat cerita, hampir setiap hari setelah kegiatan sore hari sekitar pukul 3, Charles selalu dibawa oleh Pak Ma'ruf dan kembali lagi ke barak saat maghrib tiba. Setauku, itu dalam rangka penyembuhan Charles agar ilmu poponya bisa dihilangkan. Sampai di suatu malam, saat aku jaga Serambi pukul 1 malam, aku sedang duduk di kursi yang biasa digunakan untuk jaga Serambi. "Rul," seseorang memanggilku sambil menepuk bahuku. Saat aku menoleh, ternyata itu adalah Charles. Masih ada rasa takut dalam hatiku tatkala melihat Charles di tengah malam begini. "Kamu tak usah takut. Yang kamu lihat itu benar adanya. Itu adalah aku. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, Rul. Aku melakukan itu semua hanya untuk bertemu ibuku di kampung. Aku rindu dengannya. Aku kasihan pada ibuku yang sudah tua, tinggal seorang diri di rumah dan menggarap kebunnya yang dulu aku bisa membantunya. Sekarang ibu menggarapnya sendiri," tambahnya. Charles bercerita banyak hal tentang kehidupannya serta ibunya di kampung. Sampai-sampai aku tak merasa air mata telah terbendung di pelupuk mendengar cerita Charles. Ternyata inilah alasan Charles menghilang di hampir setiap malam. Tak lain hanya karena merasa rindu terhadap seorang ibu yang sangat ia cintai dan ingin selalu ia jaga di setiap harinya. "Di setiap malam, kau butuh berapa lama untuk sampai di kampungmu?" tanyaku. "Cukup dengan 30 menit.
jawab Charles yang membuatku takjub. Bagaimana tidak, aku yang mengetahui letak kampungnya yang mana normalnya ditempuh dengan 8 jam perjalanan bisa ditempuh hanya dengan 30 menit. Setelah pengakuan Charles semalam itu, aku menjadi tambah akrab dengannya. Walau rasa takut kadang masih menghigapi tatkala aku sedang bersama Charles. Aku sama sekali tak menanyakan tentang ilmu poponya itu karena aku tak ingin mengetahuinya. Hingga pendidikan terakhir, aku masih akrab dengan Charles dan perlahan rasa takutku hilang padanya. Itulah sekelumit kisahku saat bertemu dengan seorang kawan yang bernama Charles dengan ilmu poponya yang menglegenda hingga kini di tanah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Aku harap cerita ini mampu menjadi sebuah pelajaran bagi teman-teman pembaca semuanya. Segala hal yang berkaitan dengan hal gaib tak selamanya digunakan untuk hal yang buruk dan merugikan orang lain. Bisa juga untuk kebaikan seperti yang Charles lakukan.